Pemirsa, kembali Anda menyaksikan Breaking News TV One. Kita akan kembali melakukan perbincangan dengan Anan Nurdin selaku pengamat Timur Tengah. Pak, kita lanjutkan perbincangan. Ini Indonesia dan Turki sepakat bahwa Palestina harus merdeka dengan solusi two-state solution. Silakan pendapat Anda. Ya, masalah two-state solution ini memang harus kita kritisi ya. Two-state solution ini permasalahan yang harus kita kritisi bersama. Kenapa? Karena sebenarnya two-state solution ini adalah solusi yang ditawarkan oleh negara-negara di luar Israel itu sendiri dan di luar Amerika Serikat. Sementara kita tahu bahwa sikap Israel itu tidak mau dan mereka menolak two-state solution. Mereka tidak mau ada dua negara berdampingan. Maka hari ini kita lihat indikasinya adalah Trump menginginkan bahwa orang-orang penduduk di Gaza dan di tepi barat itu harus diusir. Mereka harus dibersihkan dari sana. Dan tidak ada satupun penduduk ataupun pejabat di Israel, semua orang-orang Israel yang setuju dengan two-state solution. Two-state solution adalah ide-ide yang dikemukakan oleh kita yang di luar Palestina, oleh kita yang di luar Israel, oleh orang-orang yang tidak mengerti bagaimana kondisi politik yang sesungguhnya yang ada di dalam Israel. Kita tahu Israel ini negara yang berdasarkan kepada ideologi Yahudi, ideologi Zionisme, sehingga akan sulit untuk dibaca oleh orang-orang yang tidak memahami ideologi Zionisme, yang tidak memahami tentang politik ke Israel yang berdasarkan kepada agama tersebut. Sehingga yang kita tawarkan two-state solution itu tidak akan menjadi solusi. Dua negara yang berdampingan ini tidak akan menjadi solusi. Israel dan Amerika Serikat dalam hal ini menginginkan semuanya, menginginkan negara ini secara utuh semuanya. Bahkan makanya sekarang hari ini mereka menawarkan bagaimana orang-orang Gaza ini diusir keluar, ditawarkan ke Mesir, ditawarkan ke Yordan, ditawarkan ke Arab Saudi, itu kan ya, ditawarkan ke negara-negara tetangga dengan iming-iming mereka difasilitasi, dibangunkan rumah dan sebagainya. Sehingga menurut saya two-state solution ini adalah ide yang tidak realistis untuk Israel, ide yang tidak realistis untuk Amerika Serikat. Karena mereka menginginkan semuanya tanpa kecuali, semua tanah Palestina mereka inginkan tanpa kecuali. Maka menurut saya harus ada sebuah ide yang lebih konkret. Karena ide two-state solution ini sebuah ide yang sangat lama. Dua negara berdampingan ini sebuah ide-ide politik yang sudah sangat lama. Mungkin bisa kita katakan itu adalah ide basi yang sudah tidak laku di Israel, sudah tidak laku di Amerika Serikat. Nah, sehingga harus ada ide-ide kreatif secara politis ataupun militer yang bisa ditawarkan kepada Israel. Bagaimana solusinya? Apa yang mereka inginkan? Itu kan ya, kita harus bisa mendengar sebagai negara-negara yang ada di luar, bisa mendengar apa yang diinginkan Israel dan apa yang diinginkan oleh Palestina. Kalau Israel pasti semuanya itu menawarkan bahwa semuanya harus diambil. Sementara di Palestina ada dua kubu memang. Ada dua kubu yang mereka ingin hanya kembali kepada area yang dijajah pada tahun 1967, perang terakhir gitu ya. Di perang terakhir yaitu masalah tepi barat dengan jalur Gaza. Mereka hanya menginginkan itu. Mungkin bisa dikatakan di Palestina itu kembali ke situ. Mungkin kalau dikatakan sebagai kalah perang itu adalah sisa yang mereka kalah perang di perang Arab Israel terakhir yang waktu itu dimenangkan mutlak oleh Israel. Dan setelah itu ada perjanjian-perjanjian yang mengikat Yordania, mengikat Mesir, mengikat Suriah dan sebagainya, gitu ya. Jadi dari Palestina sendiri sebetulnya begitu banyak pihak, baik dari PLO ataupun dari dalam hal ini di dalamnya ada Fatah dan juga dari Hamas yang memang sudah kita kembali kepada area tahun 1967 perang terakhir. Tetapi masalahnya kita tahu apa yang dilakukan Israel tidak bisa. Misalnya di tepi barat, Yerusalem. Kita tahu Al-Qudus atau Yerusalem sekarang dicaplok juga. Bahkan ibu kota Israel sekarang dipindahkan dari Tel Aviv ke Yerusalem dan itu diakui oleh Amerika Serikat. Dalam hal ini berarti tepi barat akhirnya akan menjadi milik Israel juga. Dan baik, sekarang sudah lebih jauh lagi. Mereka menginginkan juga jalur Gaza, mengosongkan jalur Gaza dengan cara apapun. Baik Pak Anan, kita akan melanjutkan kembali setelah jeda berikut. Pemirsa tetap bersama kami, Breaking News TV One akan segera kembali. Pemirsa, Anda kembali di Breaking News, kita akan kembali berbincang dengan pengamat Timur Tengah, yaitu Pak Anan. Halo Pak Anan. Halo, ya siap. Pak, tadi Bapak menyebutkan two-state solution ini tidak akan menjadi solusi dan tidak realistis. Harus ada ide yang lebih konkret dan juga mungkin ini adalah ide yang sudah basi. Lalu seperti apa Pak harusnya dan mungkin ada langkah rekomendasi dari Bapak, silakan. Ya, memang ini sebetulnya seperti apa yang saya ungkapkan di pertama kali tadi, bahwa solusi konkretnya adalah bagaimana memperkuat aliansi negara-negara Muslim untuk menjadi sebuah kekuatan baru yang bisa menyeimbangi kekuatan Amerika Serikat yang terlalu dominan.
Dengan munculnya kekuatan baru ini, mau misalnya negara-negara Islam bersatu, berkoalisi atau beraliansi dengan kekuatan di timur, misalnya seperti negara Tiongkok atau Rusia dalam hal ini, maka ini akan menjadi sebuah kekuatan baru yang akhirnya akan memberikan solusi yang bisa kita kategorikan sebagai win-win solution. Karena sudah terbukti sekarang sudah hampir dari tahun 48 sampai hari ini sejak penjajahan Israel di Palestina belum ada solusi yang konkret, belum ada solusi yang nyata di kedua belah pihak, baik itu bagi Palestina ataupun bagi Israel. Tidak ada solusi yang bisa dikatakan two-state solution ini tidaklah konkret, sehingga harus ada kekuatan baru yang bisa menyeimbangi kekuatan Amerika Serikat. Maka dengan ada kekuatan baru ini akhirnya akan ditemukan sebuah solusi yang lebih real, yang lebih kontekstual di lapangan, yang bisa inline dengan apa yang terjadi di lapangan. Sementara hari ini kita menggaungkan two-state solution, sementara tidak inline dengan apa yang terjadi di Israel itu sendiri. Sehingga solusi ini tidak akan bisa diterima oleh Amerika, tidak akan bisa diterima oleh Israel. Kenapa? Karena mereka satu-satunya kekuatan yang tidak bisa diimbangi oleh siapapun. Nah, ketika bisa diimbangi oleh negara lain, dalam hal ini kekuatan negara-negara di timur, baik itu negara Islam ataupun negara Tiongkok dan juga negara Rusia, maka ini akan menjadi ada daya tawar yang tinggi. Daya tawar dari pihak yang mendukung Palestina dalam hal ini, sehingga nanti akan diterima oleh Israel, akan diterima oleh Amerika Serikat. Kalau sekarang kita hanya punya ide two-state solution itu saja, maka tidak akan diterima, karena ini negara-negara, sekali lagi, negara Israel itu adalah negara ideologi, negara Zionisme yang mempunyai bisa dikatakan strukturnya tersendiri, cara berpikirnya tersendiri, yang mungkin tidak akan bisa kita baca bagi orang-orang yang tidak paham dengan sejarah, tidak akan bisa memahami. Maka oleh itu munculkan satu kekuatan baru, satu kekuatan pesaing Amerika Serikat dan Israel. Maka dengan demikian akhirnya usulan-usulan yang lebih realistis ini bisa diterima. Minimal misalnya kita bisa menekan kembali ke area 1967, itu saja. Maka ketika kembali ke situ dengan penekanan yang luar biasa dari beberapa negara, Amerika akhirnya bisa menerima, atau Israel misalnya bisa menerima. Ya, salah satu yang real misalnya ketika sekarang gerakan memboikot beberapa gerai bisnis Amerika Serikat. Akhirnya itu kan sedikitnya agak berpengaruh kepada kekuatan ekonomi Amerika Serikat. Nah, oleh karena itu tidak usah menggaungkan, atau selama ini mungkin jangan hanya menggaungkan two-state solution, tapi coba ide-ide yang lebih konkret, ide-ide yang lebih kontekstual, yaitu dengan memunculkan kekuatan baru yang bisa menyaingi Amerika Serikat, terutama di bidang militer dan juga di bidang politik. Karena sekarang ini militer terlalu didominasi oleh Amerika Serikat, politik juga demikian. Maka mereka bisa mengambil kebijakan, bisa memveto semua kebijakan, sehingga seolah-olah sebenarnya PBB itu tidak ada, karena semua keputusannya pasti diveto oleh Amerika Serikat yang lebih memilih untuk membantu Israel. Saya kira dengan memunculkan kekuatan baru di dunia, ya baik itu misalnya mengajak koalisi dengan China atau dengan Rusia, maka ini akan sekali lagi akan menjadi kekuatan baru yang bisa ditakuti oleh Israel, bisa ditakuti oleh Amerika Serikat. Dan saya yakin kalau itu sudah muncul, maka perseteruan atau peperangan yang ada di Timur Tengah ini akan mendapatkan solusi yang terbaik bagi kedua negara. Terima kasih waktunya Pak Anan Nurdin sebagai pengamat dari Timur Tengah. Selamat kembali beraktivitas. Dan pemirsa, kabar tersebut sekaligus menutup Breaking News TV One kali ini. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Kabar Petang. Saya Shena Damayana mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.